Ya, Ayu dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya yang sudah kita bicarakan tadi di awal program ini mengenai konten tanpa izin. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid merespon terkait konten kreator yang merekam seseorang tanpa izin menggunakan kacamata pintar. Ya, selain itu, Komdigi juga soroti aplikasi yang menayangkan live streaming influencer Big Mo menampilkan promosi produk rokok elektronik melibatkan anak-anak. Tentang kasus vape yang ada di YouTube, ini kita sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan, dan pada prinsipnya adalah kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan. Ya, sebelumnya pemirsa, rekam wajah seorang wanita tanpa izin menggunakan kacamata yang memiliki fitur video. Seorang konten kreator dihujat oleh netizen. Inilah sebuah konten yang jadi diskusi di dunia maya. Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan dia bebas ngonten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik pun terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebem di media sosialnya. Wanita tersebut protes dan meminta kreator untuk men-take down videonya karena mengupload video tanpa seizinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tidak dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tidak masuk akal. Sang kreator menjawab, kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Setelah videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenalnya menggunakan kamera tersembunyi di kacamata, akhirnya meminta maaf ke publik. Ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Dikenal sebagai maklar kasus dan kawan dekat Febri Adriansyah, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferryanto Hongki Riwang. Sementara menurut pengacara Don Rito, Ferry justru biang kerok penyebab Febri dan Don Rito tersandung kasus korupsi. Nama Ferryanto Hongki Riwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus itu.
Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Clans, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya Febri Adriansyah dan Don Rito terseret kasus pencucian uang. Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis. Kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Siapa, Pak? Ferry Boboho itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi pertama, pemirsa, kebakaran lahan di Savana, Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Yang sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan sulit dikendalikan. Cuaca panas dan angin kencang serta lahan gambut yang kondisinya kering membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman untuk memadamkan api agar tidak meluas. Luasnya kebakaran hingga ratusan hektare serta cuaca panas ekstrim membuat petugas bekerja ekstra keras. Kondisi ini membuat 5 orang petugas dari tim Karhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah tumbang dan jatuh sakit mendapatkan penanganan dari petugas medis. Meski sejumlah petugas tumbang dan jatuh sakit, namun upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan lainnya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
Asik bersuah foto, 4 wisatawan terhempas ombak hingga jatuh di Pantai Semeti, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Dedek anu lalu dedek rete piku. Telangan belain. Tuh jaga lain. Evakuasi seorang wisatawan yang jatuh dari tebing di Pantai Semeti, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah berlangsung dramatis. Dengan lali. Warga dan nelayan harus ekstra hati-hati karena terjangan ombak yang datang tiba-tiba. Kemplung doang dia. Sabar. Wah. Korban wanita bernama Sabira baru bisa dievakuasi setelah jasadnya digiring ke laut jauh dari tebing. Sebelumnya, korban Sabira asal desa Sekotong, Lombok Barat, bersama 3 temannya tengah berwisata di Pantai Semeti. Saat bersuah foto, korban terhempas ombak yang datang tiba-tiba hingga jatuh ke laut. 3 temannya yang berusaha menolong terluka dan syok. Pukul 13.00, unit siaga SAR Mandalika menerima laporan dan selanjutnya tim rescue diberangkatkan menuju lokasi. Pada saat perjalanan, tim rescue menerima informasi dari pelapor bahwa korban telah berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi ke klinik Selong Medical Service Selong Blanak, Lombok Tengah. Jasad korban dan 3 korban luka kemudian dibawa ke klinik sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR mengimbau masyarakat dan wisatawan agar berhati-hati saat beraktivitas di kawasan tebing pantai, terutama saat berfoto guna menghindari kejadian serupa terulang. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Tulungagung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Korban merupakan sopir truk ekspedisi yang sedang mengantarkan muatan menuju Makassar. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulungagung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulungagung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk, saya bilangin, Mas ayo nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah? Iya, kita katanya tahun-tahun inilah gitu. Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.